Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Afifah Lailiyah dengan NIM 9321042220, Ila Waladatun Aminah dengan NIM 9321052220, dan Heni Alfiana Oktavia dengan NIM 93210620 akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Beliau digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Hurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab ibnu Lu'ay, dan Umar berasal dari Bani Adi bin Ka'ab. Umar bin Khattab dikenal sebagai fisik yang kuat, bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Keislaman Umar bin Khattab. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar bersaksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 8. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya. Namun Umar berasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Diterima masyarakat dan segera secara beramai-ramai membayat Umar. Umar ibnu Al-Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya,
yang berlangsung selama 10 tahun dan 6 bulan, Umar ibnu Al-Khattab mewujudkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecermelangan perencanaan, menegakkan keadilan di setiap daerah, memperluas permusyawaratan. Atas keberhasilannya, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai The Saint Paul of Islam. Kepemimpinan Umar selama menjabat menjadi khalifah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan. Menurut yang diriwayatkan Ibnu Atsir bahwa Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kekhalifahan serta pemerintahannya adalah rahmat. Pemerintahan Umar bin Al-Khattab berlangsung dari 634 sampai 644 Hijriah. 10 tahun masa pemerintahannya dilalui dengan berbagai macam ekspektasi dan penaklukan keluar wilayah semenanjung Arab. Penguasaan Imperium Persia dan Imperium Romawi menjadi puncak keberhasilan Umar bin Al-Khattab. Wilayah yang semakin luas di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab menimbulkan perubahan dari beberapa aspek, terutama dari ketatanegaraan negara, administrasi negara, keuangan dan fiskal, pertahanan dan keamanan. Kebijakan di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. 1. Kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 2. Kebijakan pembangunan masjid. 3. Kebijakan kesehatan masyarakat. 4. Kebijakan pembagian wilayah administratif. 5. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. 6. Ahlul halli wal aqdi. 7. Kebijakan permusyawaratan terbuka. 8. Kebijakan pembangunan pusat pembendaharaan negara. 8. Kebijakan pembangunan infrastruktur. Keistimewaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Rasulullah menjuluki Umar sebagai Al-Faruq, yakni pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Selain itu, Umar merupakan khalifah yang zuhud dan khusyuk. Beliau juga seorang pemimpin yang tegas membela kebenaran. Umar sangat mengiyakan segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad. Sekecil apapun hal itu, rasa cintanya pada Rasulullah terwujud dalam ketaatannya terhadap perintah Nabi. Umar bin Khattab juga seseorang yang cerdas dalam masalah ilmu. Al-Hakim dan Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud berkata, seandainya ilmu Umar bin Khattab diletakkan di tepi timbangan yang satu dan ilmu seluruh penghuni bumi di pinggir timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar bin Khattab lebih berat dibanding ilmu mereka. Umar memiliki perkataan yang sesuai dengan Al-Quran. Umar pernah berpendapat bahwa makam Ibrahim akan dijadikan sebagai tempat sholat. Lalu turun ayat surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Setan takut kepada Umar bin Khattab. Setan selalu menjerumuskan manusia kepada lembah dosa dan perbuatan maksiat, tapi tidak dengan Umar. Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Umar bin Khattab mendapat jaminan dari Rasulullah sebagai ahli surga. Bersama Abu Bakar As-Siddiq, ia dinobatkan menjadi pemimpin para pemuda ahli surga.
Abdurrahman bin Auf meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Umar memiliki perkataan yang sesuai dengan Al-Quran. Umar pernah berpendapat bahwa makam Ibrahim akan dijadikan sebagai tempat sholat. Lalu turun ayat dan dijadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Setan takut kepada Umar ibnu Al-Khattab dan syaitan selalu menjerumuskan manusia kepada lembah dosa dan perbuatan maksiat, tetapi tidak dengan Umar. Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Hadis riwayat Muslim, setan bahkan tidak berani mengganggu dan menggodanya karena Umar memiliki iman yang sangat kuat. 5. Dijamin masuk surga. Umar ibnu Al-Khattab mendapatkan jaminan dari Rasulullah sebagai ahli surga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ia dinobatkan menjadi pemimpin para pemuda ahli surga. Abdurrahman ibnu Auf meriwayatkan dari Rasulullah. Beliau bersabda dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Wafatnya Umar bin Khattab. Peristiwa ini terjadi pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi di kota Madinah. Pada saat itu Umar tengah mengimami sholat subuh berjamaah, lalu tiba-tiba tubuh Umar ditusuk dengan sebilah belati oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar pun terkapar dan berlumuran darah, sementara Abu Lu'lu'ah dalam kondisi terpojok juga melukai jamaah lain dan akhirnya bunuh diri. Umar kemudian dibawa ke rumah. Mulanya kaum muslim sedikit terhibur karena mereka mengira Umar akan pulih. Namun tabib memeriksanya memberikan minuman hangat berupa campuran kurma dan susu yang diberikan kepada khalifah. Minuman itu keluar dari luka-lukanya. Sebelum meninggal, Umar menyuruh anaknya Abdullah untuk meminta izin kepada Aisyah agar ia dikuburkan di samping makam Rasulullah pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi.